Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kau memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kami terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana surat Paulus disampaikan kembali kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk mengingatkan mereka untuk tetap berjaga-jaga hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tema hari ini yaitu jangan tersesat.
Semalam kita telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Paulus kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kasih, bahkan iman daripada jemaat yang ada di Tesalonika yang sungguh-sungguh bertumbuh berpengharapan kepada Kristus, walaupun penindasan terjadi di dalam pertumbuhan iman mereka. Walaupun mereka sebagai ciptaan yang baru, sebagai jemaat-jemaat yang baru menerima Kristus, sebagai ciptaan baru di hadapan Kristus yang boleh mengalami hidup baru karena kebenaran firman Tuhan yang telah membenarkan mereka. Namun Bapak Ibu, seiring bertumbuhnya iman mereka, ada persoalan yang timbul dalam kehidupan iman-iman yang ada di jemaat Tesalonika, di mana ada ajaran-ajaran sesat yang mau datang menyesatkan mereka, membuat mereka boleh lari dari jalan kebenaran firman Tuhan. Namun Paulus menuliskan surat ini mau meneguhkan iman mereka kembali, agar jemaat Tesalonika tidak berpaling dari iman percaya mereka, tidak tersesat oleh ajaran-ajaran yang tidak mengarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab tiba waktunya akan muncul para pendurhaka-pendurhaka yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, yang menganggap dirinya sendiri benar dan menjadikan dirinya sebagai Allah. Sehingga Paulus menuliskan surat ini supaya jemaat di Tesalonika sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Bagaimana jemaat ini boleh beriman kepada Kristus, dan bagaimana juga hidup kita tidak beriman kepada Kristus dan tidak tersesat oleh ajaran-ajaran yang akan menyesatkan kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Paulus telah menegaskan, dikatakan di ayatnya yang ke-11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Paulus menegaskan bahwa setiap orang yang lari daripada iman kepercayaannya akan dihukum oleh Allah dan akan hidup di dalam penghukuman. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, bagi orang yang beriman kepada Allah, jangan biarkan hidup kita disesatkan oleh ajaran sesat, sehingga kita tidak lagi di dalam kebenaran firman Allah, tidak lagi menjadi warga kerajaan surga, tapi mari kita tetap dalam kebenaran firman Allah, sehingga kita tetap merasakan kasih karunia-Nya. Lewat apa Bapak Ibu terkasih? Dikatakan di ayatnya yang ke-16, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita, biarlah kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Allah, sehingga Yesus Kristus sebagai Allah Bapa yang akan menolong kita, mengampunkan kita, menghibur kita untuk tetap di dalam kebenarannya. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan pernah lari daripada jalan Tuhan, karena ketika kita mulai lari, maka kita akan tersesat dan kita akan mengalami penghukuman yang daripada Allah. Namun ketika kita sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka dari kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayat ke-17. Demikianlah firman Tuhan ialah menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap berada dalam firman Tuhan, yaitu jadi iman timbul dalam pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita tetap dalam firman Tuhan, yaitu kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan lewat itu maka iman kita akan timbul dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Di ayatnya pasal yang ke-12 demikian firman Tuhan dikatakan, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai orang yang dikasihi Allah, sebagai orang yang telah beriman kepada Allah, marilah kita hidup
Berbeda dengan orang yang hidup di tengah dunia ini yang mengandalkan pikirannya saja. Sebagai kita orang yang percaya kepada Allah, yang telah menghidupi kebenaran firman Allah, mari kita hidup berbeda. Kita boleh membedakan mana yang kehendaki Allah, mana yang tidak dikehendaki Allah, mana ajaran yang benar yang kepada Allah, mana ajaran yang tidak benar, yang tidak memuliakan Allah. Oleh karena itu, kita tidak berpegang teguh kepada firman Allah, sehingga kita akan dikuatkan untuk tetap di dalam koridor daripada Allah. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerjamu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bagaimana kita dalam koridor Allah tidak tersesat oleh ajaran yang tidak benar, yaitu biarkan roh kita menyala-nyala melayani Kristus. Maka kita akan dimampukan untuk mematahkan kuasa si jahat yang boleh diprotokoli oleh si iblis untuk boleh menghancurkan iman kita. Namun lewat roh kita yang menyala-nyala, kita akan dimampukan mematahkan itu, sehingga si iblis berlari terbirit-birit ketika melihat iman kita yang sungguh menyala dalam memuliakan Tuhan Allah. Yang ke-19 demikian katakan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jikalau kita mengandalkan sendiri kekuatan kita melawan si iblis, maka kita akan terjatuh. Nabi, biarkanlah Allah yang akan bertindak melalui kehidupan kita yang boleh dikuatkan melalui firman Tuhan, maka si iblis akan dikalahkan oleh Allah, menjauh dari hidup kita, dan hidup kita mengalami kemenangan di dalam firman Allah. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih, firman Tuhan hari mengingatkan kita, jangan tersesat, namun biarkanlah hidup kita bertumbuh dalam pendengaran akan firman Allah. Dan firman itu akan menjadikan kita semakin berbeda dengan dunia ini, bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Dan roh kita akan semakin menyala-nyala, melayani Allah, membuat pekerjaan iblis terkaca balau sehingga terhindar dari kehidupan kita. Mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan jangan sampai tersesat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana surat Paulus kembali kepada jemaat Tesalonika, menguatkan mereka supaya sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, menghidupi firman Allah, sehingga mereka tidak boleh dikacaubalaukan oleh penyesat-penyesat yang datang. Demikian dengan hidup kami juga, ajar kami Tuhan semakin teguh berpegang kepada firman-Mu, makin bertumbuh dalam pendengaran firman Tuhan, dan roh kami semakin menyala-nyala melayani Tuhan Allah, dan kami semakin berbeda dengan dunia ini, boleh membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, sehingga hidup kami semakin bertumbuh dan kami mampukan Tuhan di dalam mengalahkan kuasa si jahat yang akan menghancurkan iman percaya kami, sehingga kami semakin memuliakan Tuhan Allah. Menjadi kerinduan kami Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.